Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robiatul Adawiyah dari kelas 3D akan menjelaskan teori dan metode penelitian dalam psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan merupakan cabang psikologi yang mempelajari segala bentuk perubahan pada manusia sepanjang rentang kehidupan, mulai dari masa bayi hingga usia lanjut. Kajian ini meliputi perkembangan fisik, kognitif, emosional, sosial, hingga moral. Teori-teori perkembangan disusun oleh para ahli untuk menjelaskan bagaimana manusia merubah dan berkembang. Sementara metode penelitian digunakan untuk memperoleh data ilmiah yang akurat terkait proses tersebut. Yang pertama adalah teori-teori psikologi perkembangan. Teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Piaget membagi perkembangan kognitif menjadi 4 tahap utama. Yang pertama adalah sensori motor, umur 0 sampai 2 tahun, yakni memahami lingkungan melalui gerak dan panca indera. Yang kedua adalah pra-operasional dari umur 2 tahun sampai 7 tahun, yakni berkembangnya kemampuan menggunakan simbol dan bahasa. Yang ketiga adalah operasional konkret 7 tahun sampai 11 tahun, yaitu mampu berpikir logis dalam situasi yang nyata. Yang keempat adalah operasional formal, yakni umur 12 lebih sampai mampu berpikir abstrak dan hipotetis. Yang kedua, teori psikososial menurut Erikson. Erikson menyusun 8 tahap perkembangan yang menggambarkan konflik psikososial sepanjang kehidupan, mulai dari fase kepercayaan pada bayi hingga integritas diri pada lansia. Setiap tahap menentukan pembentukan pribadi seseorang. Yang ketiga adalah teori perkembangan moral menurut Lawrence Kohlberg. Kohlberg membagi perkembangan moral menjadi 3. Yang pertama adalah prakonvensional, yang kedua konvensional, yang ketiga pasca konvensional. Ia menggunakan dilema moral untuk menilai proses berpikir seseorang dalam menentukan keputusan moral. Yang keempat adalah teori sosiokultural Lev menurut Lev Vygotsky. Vygotsky menekankan bahwa perkembangan kognitif sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya. Konsep pentingnya adalah zona perkembangan proksimal. Scaffolding yaitu bantuan bertahap dari orang dewasa atau teman sebaya. Yang kelima adalah teori perilaku Skinner dan Bandura. Skinner adalah belajar melalui penguatan, reinforcement, dan Bandura adalah belajar melalui observasi dan peniruan, modeling, serta pentingnya self caci. Yang kedua, metode penelitian psikologi perkembangan. Yang pertama adalah observasi. Mengamati perilaku secara langsung dalam keadaan natural maupun terstruktur. Yang kedua adalah studi kasus. Penelitian mendalam tentang satu individu atau kelompok kecil digunakan untuk memahami fenomena unik. Yang ketiga adalah eksperimen. Mengetahui hubungan sebab akibat melalui pengaturan variabel dan kondisi tertentu. Yang ketiga adalah metode longitudinal, mengamati perkembangan subjek yang sama dalam jangka waktu yang sama. Yang kelima adalah metode cross-seksional, yakni membandingkan beberapa kelompok usia pada waktu yang sama. Yang keenam adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, kuesioner, dan tes psikologis. Adapun kesimpulan yang dari semua pembahasan yang telah saya bahas adalah psikologi perkembangan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai proses pertumbuhan manusia dalam berbagai aspek. Teori-teori perkembangan menjelaskan bagaimana manusia berubah.
Sedangkan metode penelitian membantu memastikan bahwa proses tersebut dipelajari secara ilmiah, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kajian ini sangat penting bagi pendidik, peneliti, maupun orang tua untuk mendukung perkembangan manusia secara optimal. Demikianlah penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.